Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Di antaranya adalah nikmat kita semakin dekat dengan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan hidup di atas keimanan, kesempatan hidup di atas ilmu, yang tentu saja dengan keterbatasan dan kekurangan kita serta kelalaian kita, tapi Allah masih berkenan memberikan limpahan karunia kepada kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan tentu saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang Allah muliakan, hari berganti hari, detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, dan waktu kita dengan bulan yang begitu luar biasa itu semakin dekat. Dan kita tahu bersama di sisi yang lain bahwa kondisi pandemi belum ada perubahan, kondisi wabah belum ada perubahan secara signifikan, khususnya di daerah-daerah atau wilayah-wilayah menjadi epicentrum seperti Jakarta atau di kota-kota lainnya. Oleh karena itu hal ini tentu saja menimbulkan kegusaran bagi setiap orang-orang yang beriman. Masih adakah Ramadan bagi kita? Dan jika Allah memberikan kesempatan, apakah kita bisa mendapatkan pahala yang besar, bukan hanya sekedar selewat? Sekali lagi, setelah isu apakah kita berjumpa dengan Ramadan, maka isu yang berikutnya adalah apakah kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini yang selalu menjadi pertanyaan pada saat-saat ini dan pada hari-hari ini. Saudaraku yang Allah muliakan, perlu kita camkan bahwa di saat-saat inilah kita harus yakin terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ramadan tidak seideal tahun-tahun lalu menurut pandangan kita. Ramadan kali ini sangat tidak normal. Ramadan kali ini di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Betapa banyak orang yang punya ekspektasi mengerjakan umrah Ramadan tahun ini. Bahkan banyak yang nabung puluhan tahun atau belasan tahun untuk bisa iktikaf di tanah haram atau iktikaf di Masjidil Haram. Ingin bisa umrah di bulan Ramadan yang tidak murah. Tapi ternyata semua ekspektasi tinggal ekspektasi. Kita tidak bisa berangkat. Dan itu salah satu kondisi yang terjadi pada saat ini. Belum lagi betul banyak dari kita dirumahkan, di PHK, yang berpikir kita bisa ibadah, sholat, puasa, zikir dengan maksimal. Yang ada adalah pikiran bagaimana kita bisa bertahan hidup di bulan Ramadan, atau yang ada adalah mencari sesuap nasi
di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu sekali lagi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian suka justru buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu, dan kalian nggak tahu apapun. Kalian nggak tahu apapun. Bisa jadi yang kalian nggak suka. Kita nggak suka Ramadan seperti ini. Kita ingin Ramadan bebas ke masjid. Kita ingin Ramadan kita bisa salat taraweh di masjid. Kita ingin Ramadan kita bisa buka puasa bersama keluarga besar kita sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kita ingin bisa buka puasa dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kantor kita, anak-anak kampus, dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu hanya tinggal angan. Kita nggak suka kondisi demikian. Kita nggak suka kondisi di mana Ramadan justru kondisi di mana kita jobless, nggak ada kerjaan, di PHK dan lain sebagainya. Atau bahkan bagi yang work from home, sebagian mengeluh ternyata lebih capek daripada biasanya. Ternyata pekerjaan lebih numpuk daripada biasanya. Sehingga dikhawatirkan Ramadan ini tidak maksimal. Kita nggak bisa itikaf, kita nggak bisa taraweh di masjid, dan tentu saja kita tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid atau sholat Jumat di masjid pada saat-saat ini, khususnya di kota-kota yang menjadi epicentrum seperti Jakarta. Saudaraku yang Allah muliakan, tapi ingatlah firman Allah sekali lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian suka, kita suka apa sih? Kita suka kondisi finansial kita nyaman, kita suka toko kita gak tutup hari ini, kita suka bahwa kita bisa iktikaf di Ramadan kali ini. Wa huwa syarrul lakum. Justru itu gak bagus buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, dan kalian gak tahu apapun. Yang terbaik adalah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika kita bicara Ramadan, yang terbaik adalah apa yang Allah takdirkan kepada kita di Ramadan tahun ini. Kalau Allah takdirkan kita memasuki Ramadan di masa-masa pandemi, maka itu yang terbaik buat kita. Jangan berpikir macam-macam. Jangan berpikir ke sana dan kemari. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian enggak tahu apapun. Sebagian orang berpikir Ramadan adalah tempatnya mereka panen penghasilan, panen pembelian. Tapi ternyata dengan kondisi demikian daya beli masyarakat turun, dan bahkan jangankan panen, dia harus gulung tikar. Ingatlah bahwa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian nggak tahu apapun. Ingatlah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila Allah takdirkan sesuatu dan ini tidak sesuai dengan keinginan kita, ini tidak sesuai dengan kemauan kita, maka yakinlah kebaikan yang terkandung pada apa yang Allah takdirkan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Tentu saja kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar dan lain sebagainya. Maka wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian nggak tahu apapun. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, yang membuat kita galau adalah ketika Allah takdirkan ke kanan di Ramadan, kita ingin ke kiri di Ramadan, atau sebaliknya. Itu membuat kita galau. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Setiap orang beramal dalam kondisinya masing-masing. Kita masuk Ramadan sesuai dengan kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Kita yang adalah terpapar COVID-19 misalnya, masuk Ramadan. Ini adalah kondisi terbaik kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beramallah sesuai dengan kondisi tersebut. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita yang hamil misalnya, masuk Ramadan, kita mau melahirkan ketika di Ramadan, semua beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilati. Marilah setiap kita beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing.
Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang menjadi masalah adalah ketika kondisinya musim panas, kita pakai baju musim dingin. Dan ketika kondisinya musim dingin, kita pakai baju musim panas. Itu yang bikin kita berantakan. Ketika musim dingin, kita pakai baju musim dingin. Gak usah dibantah. Udah ikutin aja pakai baju musim dingin. Ketika musim panas, kita pakai baju musim panas. Jangan tebal-tebal, yang tipis dan seterusnya. Musim dingin, pakai jaket, bahkan pakai coat dan seterusnya. Ketika Allah takdirkan kita masuk ke Ramadan pandemi, ya udah, terapkan kondisi pandemi pada Ramadan kali ini. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Gak usah berkhayal ke kanan, gak usah berkhayal ke kiri, gak usah berkhayal ke kiri. Kullun ya'malu ala syakilat. Setiap kita beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita yang harus masuki Ramadan diisolasi. Maka amalkan ayat ini. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kita beramal sesuai dengan kondisi tersebut. Ya gak usah berpikir, coba aku bisa berkumpul dengan keluarga. Coba. Itu tidak menyelesaikan masalah, saudaraku. Dari andai kata, ini yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kita beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing Allah sudah takdirkan kepada kita. Dan kalau kita bisa move on dari berharap kondisi normal, maka kita bisa mendapatkan pahala banyak di Ramadan. Ada banyak sekali pahala yang Allah tawarkan di Ramadan kali ini. Bukankah Ramadan di masa pandemi Corona atau COVID-19 ini masih Ramadan yang Allah ciptakan kepada kita? Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Tidak ada dalil pengecualian. Gak ada dalil yang mengatakan bulan yang diberkahi kecuali pas pandemi loh. Gak ada dalil seperti itu. Ini masih Ramadan yang sama. Masih Ramadan yang sama. Masih bulan Ramadan yang diberkahi. Karena tidak ada dalil yang mengecualikan. Kecuali kita boleh galau kalau misalnya ada dalil yang mengecualikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Bulan yang dibuka pintu-pintu surga, tutup pintu neraka. Kecuali kalau pandemi COVID-19. Pintu surganya nggak dibuka, pintu nerakanya justru yang dibuka. Baru kita galau. Ini Ramadannya masih sama. Maka segera kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kita, mari beramal dengan kondisi masing-masing. Kondisi yang Allah takdirkan kepada kita, baik yang sakit, baik yang dokter, baik yang pejuang medis, baik yang kita yang di PHK, baik yang kita dirumahkan, baik yang kita sedang melakukan jaga jarak fisik, baik yang kita sedang diisolasi, baik yang kita menjadi ODP misalnya. Semuanya kembali ke konsep ini. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kita beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ramadan masih menawarkan berbagai macam keberkahan dan berbagai macam pahala yang luar biasa. Fokus menatap tamu yang bisa jadi hanya hitungan jam, saudaraku, dari detik ini. Fokus mendapatkan berbagai macam pahala. Apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita fokus, konsentrasi lagi, dan move on. Dan jangan terkungkung. Jangan lagi berpikir, coba kalau normal. Sudah nggak usah berpikir, coba kalau kita bisa ngumpul lagi sama teman-teman, sama rekan-rekan di restoran atau tempat makan kita favorit yang setiap tahun kita ngumpul di sana. Hilangkan hal itu semua. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Allah yang maha tahu dan kita nggak tahu apapun. Dan kalau kita bisa fokus, maka ada banyak pahala yang menunggu kita. Yang pertama, saudaraku yang Allah muliakan, yang pertama, sekali lagi, sebagaimana materi kita 2 hari yang lalu, di Ramadan kali ini, insya Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama ya, kiat yang pertama atau pahala yang ditawarkan oleh Allah di Ramadan kali ini
Yang pertama, insya Allah kita mendapatkan pahala semua amalan yang biasa kita lakukan di Ramadan yang lalu dalam kondisi normal. Semua pahala yang kita tidak, semua pahala dari amalan yang kita tidak bisa kerjakan di Ramadan tahun ini, tapi kita rutin kerjakan di Ramadan yang lalu, kita dapat pahalanya. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka ia akan mendapatkan pahala dari semua amalan yang rutin ia lakukan pada saat dia sehat sebelumnya atau dia dalam negerinya sebelumnya. Semua dapat. Sekali lagi, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala dari seluruh amalan yang biasa rutin dia lakukan pada saat dia sehat atau pada saat dia sedang berada di negerinya sebelum dia safar. Dan kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Battal, saudaraku, dan ulama yang lain, walaupun redaksinya adalah sakit dan safar, tapi hadis ini secara makna berlaku untuk semua kendala yang syar'i, yang menjadi penghalang seorang hamba dengan ibadah yang rutin dia lakukan. Sakit, safar, COVID-19. Untuk yang sakit dan gak bisa puasa, maka pasien yang tidak bisa puasa di Ramadan kali ini karena terpapar COVID-19 atau sakit yang lain, tapi dia sudah terbiasa puasa di Ramadan yang lalu, maka ia dapat pahala puasa tahun ini. Itu yang dijelaskan para ulama. Dokter, tenaga medis yang gak maksimal di Ramadan kali ini karena mereka memperjuangkan pasien-pasien tersebut, dan sehingga ada banyak bacaan Quran yang gak bisa dibaca, taraweh yang terlewatkan karena harus standby. Kita tahu dokter dibagi shift yang luar biasa capeknya, dan kalau shift malam susah untuk sholat. Tapi di tahun-tahun lalu mereka menjaga tarawehnya, rutin taraweh, maka mereka dapat pahala full. Insya Allah ta'ala hadis tersebut. Kita memang gak punya hak untuk mengatakan pahala, tapi Nabi SAW yang mengatakan demikian. Semua kita yang di PHK, dirumahkan, tapi sebelum Ramadan yang lalu rutin berinfak dan sedekah, sekarang gak punya uang, sekarang buat makan aja susah, udah gak bisa infak, gak bisa sedekah di Ramadan, sedih kita. Gak usah. Kita dapat pahala tersebut karena kita rutin melakukan itu di tahun-tahun yang lalu. Allah Al-Karim ya jemaah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada banyak pahala di Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita salah fokus. Kita yang biasa kasih makan orang berbuka di Ramadan yang lalu, tapi tahun ini gak bisa. Jangankan kasih orang, kita aja susah. Maka kita dapat pahala full karena kita rutin lakukan itu di tahun-tahun yang lalu. Kita yang rutin umrah di Ramadan, di tahun lalu umrah kita umrah, tahun yang lalu lagi kita umrah Ramadan, maka tahun ini full kita dapat. Kita yang rutin i'tikaf, dan ada yang i'tikaf di Masjidil Haram, ada yang i'tikaf di Masjid Nabawi, kita rutin. Tahun ini gak bisa berangkat, kita
nggak bisa umrah, nggak bisa i'tikaf, maka kita dapat pahala tersebut. Kita dapat pahala tersebut, kata Nabi SAW. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal dan para ulama yang lain rahimahullahu ta'ala. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Semua sudah terbayar. Taraweh, kegalauan kita untuk taraweh tahun ini selesai dengan konsep ini, dengan hadis Nabi ini. Kegalauan kita terhadap i'tikaf terjawab dengan hadis ini. Kegalauan kita untuk silaturahim, bukber bareng, terjawab dengan hadis ini. Kalau kita terbiasa, semua dapat. Sebagaimana hari ini, yang sudah terbiasa sholat Jumat, dapat terus pahala sholat Jumat. Karena ini alasan syar'i. Ini dijelaskan para ulama. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah fatwa ulama. Sebagaimana dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Salah satu pakar usul dan fikih pada hari ini di kota Madinah. Lalu Syekh Husain Al-Jabiri, salah satu profesor di Islamic University of Madinah dan lain-lain. Semua terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang umrah, yang taraweh, yang i'tikaf di Masjidil Haram, yang infak, yang sedekah, yang mudik, yang silaturahim, kita rutin dapat pahala semua. Dapat pahala semua. Dan ini baru satu. Yang kedua, kiat mendapatkan pahala di Ramadan di tahun 1441 ini. Ulama mengatakan fokus pada amalan-amalan hati. Fokus pada amalan-amalan hati. Saudaraku yang Allah muliakan, perlu kita camkan kaidah di dunia para ulama. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Abu Huzaimah, Al-qasdu ilallah. Al-qasdu ilallah. Al-Imam Abu Khuzaimah bil kha. Al-Imam Abu Khuzaimah, Al-qasdu ilallah bil qulub ablagu min harakatil a'mal as-salah was-siyam wa nahwiha. Niat kepada Allah dengan hati. Dengan hati itu lebih cepat sampai, lebih besar dibanding gerakan-gerakan amalan-amalan yang zahir seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sekali lagi, niat menuju Allah dengan hati atau perjalanan menuju Allah dengan hati itu lebih cepat sampai, lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya dibanding gerakan-gerakan anggota badan pada saat kita beramal seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Tanpa sama sekali meremehkan dan mengecilkan pahala sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tanpa meremehkan.
Tetapi kalau boleh membandingkan, sebagaimana ulama mengatakan bahwa kedudukan sholat lebih tinggi daripada puasa. Ketika ulama mengatakan sholat lebih tinggi daripada puasa, itu bukan sama sekali meremehkan puasa. Nggak boleh meremehkan puasa. Nggak boleh mengkerdilkan. Jelas puasa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Clear. Tapi ini membandingkan antara dua ibadah yang sama-sama luar biasa. Tapi ya, ibadah kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana ini juga. Sebagaimana ini. Ini bukan meremehkan sholat atau puasa. Sholat jelas rukun Islam yang kedua. Tapi ulama mengatakan amalan hati itu lebih tinggi daripada itu semua. Dan inilah ucapan Al-Imam Yahya bin Mu'adz, mafawaz dunya tuqta'u bil aqdam. Keberhasilan di dunia itu dicapai dengan kedua kaki atau dengan fisik, tapi kesuksesan di akhirat itu didapatkan dengan hati. Mainkan hati kita di Ramadan. Mainkan amalan hati kita di Ramadan. Dan terakhir saya bawakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, simak baik-baik, wa anna a'malul qulub afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati itu lebih wajib atas seorang hamba dibanding amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan hati itu lebih wajib, lebih besar bobotnya dibanding amalan-amalan anggota badan. Lalu berikutnya beliau mengatakan, saya lompat, wa ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih. Dan ibadah-ibadah hati itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah anggota badan. Ibadah-ibadah hati itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah anggota badan. Wa aksar, lebih banyak pahalanya. Wa adwam, lebih langgeng. Kenapa? Fahiya wajibatun fi kulli waqt. Karena ibadah-ibadah hati itu wajib setiap waktu. Nggak ada jeda. Sholat tuh masih ada jeda 5 kali sehari. Tapi beriman kepada Allah, boleh ada jeda? Pak Ustadz, saya rencananya dari jam 7 sampai jam 11 nggak beriman dulu ya sama Allah. Loh, maksudnya apa mas? Nanti berimannya pas zuhur lagi, pas sholat zuhur. Ya, jadi sekarang saya nggak beriman dulu. Nggak boleh mas. Sholat itu benar hanya 5 kali. Tapi iman, amalan hati, yakin sama Allah, itu setiap waktu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ibadah hati lebih tinggi. Tanpa meremehkan ibadah jawari, nggak boleh diremehkan. Tapi apa maksud para ulama? Sekali lagi, ulama mengatakan hal di atas, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, semuanya akan baik. Seluruh jasad baik, seluruh fisik baik, seluruh anggota badan akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh fisik akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalbu, qalb. Kalau hati baik, semua akan baik. Tapi belum tentu sebaliknya. Kalau fisik terkesan baik, belum tentu hati baik. Bisa jadi pencitraan. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, bukankah yang membedakan mukmin dan munafik itu ada di hati? Karena bisa jadi orang munafik itu sholat. Orang munafik puasa.
lebih tinggi. Sebagaimana hadis yang kita bawakan di sesi pagi, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Berinfak dengan 1 dirham itu bisa mengalahkan berinfak dengan 100.000 dirham. Kok bisa? Ibadah hatinya lebih kuat. 1 dirham yang dikeluarkan dengan hati yang lebih ikhlas, lebih yakin, lebih berani berkorban, itu lebih besar daripada 100.000 dirham ikhlas tapi nggak sehebat yang 1 dirham, mengorbankan tapi nggak seberani yang 1 dirham. Ini menunjukkan apa? Ibadah hati lebih tinggi. Maka kan Nabi mengatakan yang 1 dirham versus 100.000 dirham, dia punya 1 dirham, dia punya 2, ada orang punya 2 dirham, dia kasih 1-nya. Dia berani, hatinya berani mengorbankan 50% dari hartanya. Tapi yang 100.000, dia punya banyak sekali uang, dia kasih 100.000. Itu gak ada artinya. Jadi ini pelajaran besar. Dalam kondisi pandemi seperti ini, maksimalkan amalan-amalan hati. Dan kalau kita renungkan, coba kita renungkan dengan akal sehat dan hati yang jernih, yang menjadi kendala di Ramadan tahun ini, itu semuanya amalan-amalan zahir. Adapun amalan hati, nggak ada kendala sama sekali. Sekali lagi, yang menjadi kendala di Ramadan tahun ini apa sih? Sholat, taraweh, i'tikaf, puasa bagi sebagian pihak yang sakit atau yang tidak direkomendasikan oleh dokter atau kondisinya daya imunnya melemah, khawatir kena COVID dan seterusnya. I'tikaf, umroh. Adapun amalan hati sebagai keikhlasan, ada kendala? Enggak. Sabar, ada kendala? Enggak ada kendala sama sekali. Ridho kepada takdir, ada kendala? Enggak ada. Qanaah. Yang jadi berkurang kan teman kali kemampuan kita infak. Infak kita nominalnya bisa berkurang, nominal. Tapi keikhlasan dalam berinfak enggak. Tapi qanaah dengan apa yang Allah kasih kita. Qanaah itu legowo. Merasa cukup puas di PHK. Saya dengan berusaha tentu saja, akhirnya cuma dapat sekian, secuil atau nggak banyak. Itu qanaah, nggak ada masalah. Jadi seluruh amalan hati di Ramadan tahun ini nggak ada bedanya dengan Ramadan tahun lalu. Nggak ada bedanya secara umum. Semua sama. Anda bisa ikhlas 100% di Ramadan yang lalu, Anda bisa ikhlas 100% di Ramadan tahun ini. Anda bisa ridho terhadap takdir di Ramadan yang lalu, Anda bisa ridho terhadap takdir Ramadan tahun ini. Anda bisa tawakal 100% di Ramadan tahun lalu, Anda bisa tawakal 100% di Ramadan tahun ini. Lalu apa yang kurang? Masihkah kita terpuruk? Allah buka pintu-pintu pahala besar di saat 1-2 pintu amalan zahir Allah tutup di Ramadan tahun ini. Allah buka pintu-pintu amalan hati lebih besar di Ramadan tahun ini. Sekali lagi, dengan kondisi yang serba susah, serba sulit yang dialami banyak orang dan kita semua, bukankah itu berarti kesempatan bersabar jauh lebih besar? Pintu kesabaran jauh lebih lebar dengan susah. Kita memang bukan orang kaya. Kita cukuplah. Di Ramadan tahun lalu, kita memasuki Ramadan dengan status sebagai
pegawai atau sebagai office boy atau sebagai yang punya toko. Di Ramadan tahun ini kita di PHK, toko kita tutup. Bukankah di Ramadan tahun ini berarti kita memasuki Ramadan tahun ini dengan kesabaran yang porsinya jauh lebih besar daripada kesabaran saat kita memasuki Ramadan tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu walaupun gaji kita kecil masih punya pemasukan. Sekarang PHK. Gimana cara menghadapi PHK? Sabar. Dulu masih ada penjualan. Ada sebagian orang memang dari tahun lalu penjualan tuh menurun, tapi masih untung. Sekarang tutup udah. Berarti apa? Kan perintah Allah ketika menghadapi musibah apa? Sabar. Berarti kita memasuki Ramadan dengan porsi sabar yang jauh lebih besar. Itu kita baru bicara sabar. Belum ridho kepada takdir. Ridho kepada Allah yang saat Allah takdirkan kita ini. Kita yang terpapar positif COVID, nggak boleh puasa. Kita kehilangan amalan fisik, zahir, yang bernama puasa. Tapi, justru di waktu yang sama, kita mendapatkan kesempatan amalan yang jauh lebih besar dari pahala itu. Bukan kata saya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata Abu Khuzaimah. Dan para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, dan para ulama yang lain rahimahumullah, apa yang lebih besar? Sabar, ridho terhadap takdir bahwa Anda terpapar COVID. Begitu kita memasuki Ramadan ini tanpa berpuasa, dalam kondisi sakit, tapi kita sabar dan kita ridho kepada takdir. Apa tadi kata Ibnu Qayyim? Ubudiyatul qalbi a'zam min ubudiyatil jawari. Ibadah hati itu jauh lebih besar daripada ibadah anggota badan atau fisik, tanpa meremehkan satupun ibadah yang Allah syariatkan. Ini Ramadan luar biasa, saudaraku. Itulah keterangan para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama besar hari ini, ketika beliau mengatakan jika Allah menutup pintu kebaikan di hadapan engkau, padahal engkau udah berusaha, udah ikhtiar, udah taat, udah berusaha baik, tapi Allah tutup pintu kebaikan, itu artinya, kata beliau, itu Allah membuka berbagai macam pintu kebaikan di sisi yang lain. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada berbagai macam kebaikan. Dan Allah ulang 2 kali, ayatnya kita hafal. Ini surat yang suka kita baca. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada berbagai kemudahan. Satu kesulitan, berbagai kemudahan. Tapi kita terburu-buru untuk panik ketika sebuah pintu kebaikan ketutup. Akhirnya nggak ngeliat banyak pintu kebaikan di sisi-sisi lain. Lagi-lagi itu yang dikatakan Imam Syafi'i, diqtun nazar, ketepatan dalam melihat sesuatu. Ini seni melihat. Saudaraku yang Allah muliakan, main amalan hati.
Ada banyak amalan hati yang Allah persiapkan, yang Allah kecilkan volumenya, hanyalah amalan fisik atau zahir. Itu pun sedikit, gak banyak. Kita masih bisa zikir, kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa beristighfar, kita masih bisa sholat, kita masih bisa taraweh di rumah. Ketika kita tidak mungkin lakukan di masjid, kita masih bisa duha, kita masih bisa salat rawatib, dan banyak hal. Hanya beberapa. Di waktu yang sama Allah buka banyak pintu-pintu kebaikan, dan diantaranya pintu amalan-amalan hati tidak Allah kecilkan sama sekali, bahkan Allah perbesar kesempatannya, Allah perluas pintunya. Fahal min muddakir, maka siapa yang mau mengingat hal tersebut? Wallahu ta'ala alam. Maksimalkan hal ini, maka insya Allah ini akan jadi Ramadan yang indah buat kita. Ya, Ramadan yang indah insya Allah ta'ala. Kunci yang berikutnya, kunci ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah beberapa atau di hari-hari ini, dengan sedikit penambahan dari saya secara dalil. Yang ketiga adalah masuki Ramadan dengan niat dan niat. Ya, niat dan niat. Ini penekanan dari kunci yang sebelumnya. Niat adalah amalan hati, tapi sebelumnya amalan hati banyak. Ini lebih spesifik karena ini begitu spesial. Maksudnya apa? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyatakan begini: barang siapa yang sudah berniat di Ramadan kali ini untuk memperbanyak ibadah, untuk tarawih di masjid misalnya, untuk i'tikaf di masjid, untuk umrah, dan dia belum pernah melakukan hal-hal tersebut sebelumnya. Kalau poin yang sebelumnya kan yang pertama yang rutin dilakukan, tapi ini dia belum pernah. Dan kasus seperti itu banyak. Ada banyak orang baru masuk Islam di tahun ini, dan ini adalah Ramadan pertamanya, dan udah siap, udah bertekad, pokoknya aku pengen sekali merasakan suasana tarawih di masjid. Qadarullah, pandemi. Atau ada banyak orang yang baru hijrah. Dia baru hijrah. Muslim, tapi nggak pernah sholat dulu. Muslim, tapi nggak pernah taraweh. Muslim, nggak pernah ngapa-ngapain. Ramadan, nggak ada perbedaan. Perbedaan bagi dia di Ramadan hanyalah masuknya lebih siang, pulangnya setengah jam lebih cepat, dan ngumpul-ngumpul sama teman-teman SMA, kampus, teman-teman lama. Tapi yang lain buka puasa, dia nggak puasa hari itu. Yang penting gue ngumpul-ngumpul doang. Tahun ini dia tobat, dia berhijrah, dia bertekad, ini Ramadan pertama saya. Qadarlah terjadi demikian. Udah niat dia. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pakar fikih dunia dan usul fikih, orang seperti itu dapat pahala amalan yang diniatkan di Ramadan tahun ini. Allahu Akbar. Di antara dalil tentang fatwa beliau atau keterangan beliau, hafizahullah, adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail faghalabathu 'ainah
hatta asbah. Barang siapa yang di malam hari mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail. Ketika dia mau tidur, dia niat dalam dirinya untuk bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat tahajud. Aku mau bangun nih jam 2, jam setengah 3 atau jam 3. Aku mau sholat. Udah niat tuh. Apa yang terjadi? Faghalabathu ainah. Pejaman matanya mengalahkan dirinya. Apa artinya? Ketiduran. Ketiduran. Hatta asbah. Sampai subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun dia. Kutiba lahu manawa. Nabi SAW mengatakan, gimana nih saudaraku? Baru bangun. La tahajud wala witir. Dia nggak sholat tahajud, dia juga nggak sholat witir. Nggak sholat. Nggak ada sholat malam pada malam itu. Ketiduran, bangun subuh. Dapat apa dia? Dapat mimpi aja? Dapat pulas? Mari kita simak sabda Nabi SAW. Kutiba lahu manawa. Dia mendapatkan pahala amalan yang ia niatkan tersebut. Dia mendapatkan pahala amalan. Amalan. Bukan niat. Amalan yang dia niatkan tersebut. Dia dapat pahala qiyamul lail. Loh enak banget Ustaz. Loh enak. Nabi kita rahmah. Nabi kita ini baik sama kita. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Terus tidurnya gimana? Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi. Dan tidurnya, kata Nabi, itu sedekah yang Allah sedekahkan kepada dia. Jadi tidur dapat, pahala tahajud dapat. Allahu Akbar. Oh, kalau gitu besok gitu aja lagi. Loh, niatnya qiyamul lail, bukan niatnya ketiduran. Kalau dari awal niatnya ketiduran, ya nggak dapat. Ini jujur, Allah maha tahu. Niatnya bangun, ketiduran, nggak ada masalah. Itu sedekah plus pahala tahajud. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasai. Dari hadis ini, para ulama fikih mengatakan barang siapa yang sudah berniat, bertekad, tapi tidak bisa karena alasan syar'i, karena kendala syar'i, maka dia tetap dapat pahala yang dia niatkan tersebut. Dia dapatkan pahala amalan yang dia niatkan tersebut. Kalau ketiduran aja dapat, apalagi pandemi, saudaraku. Kalau ketiduran aja dapat, apalagi COVID-19. Niat. Kalau siapa yang niat puasa, qadarullah, COVID-19. Dan dia positif. Padahal ini adalah akan menjadi Ramadan pertamanya setelah dia masuk Islam. Atau pertamanya setelah dia hijrah. Dia nggak pernah puasa, subhanallah. Dia bandel sebelum balik, bayangkan. Atau dia nggak pernah diajarin puasa sama orang tuanya. Muslim, nggak pernah dia puasa. Terus badung. Ini pertama kali dia pengen puasa. Qadarullah positif. Dia harus isolasi. Nggak boleh puasa, kata dokter. Ini kabar gembira dari Allah dan Rasulnya, kata Syekh Sulaiman Ruhaili. Dan dari sinilah itu yang diucapkan Yahya bin Abi Katsir. Ucapan ini kita pelajari tadi pagi dalam kajian Riyadhus Shalihin. Ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu lebih cepat sampai daripada amal. Itu tadi. Ini orang ketiduran, nggak ada amalnya, tapi karena dia niat ingin qiyamul lail, dia dapat pahalanya. Makanya itu alasannya Yahya bin Abi Katsir mengatakan pelajaran niat, karena niat itu seringkali lebih cepat daripada amal itu sendiri, lebih buat kita nyampe daripada amalan. Ini nggak ada amalan, ketiduran, tapi dia dapat pahala qiyamul lail. Subhanallah. Ini yang perlu kita. Ini pahala gede banget, saudaraku. Ini pahala luar biasa. Yang berikutnya, yang kelima. Yang keempat. Fokus kerjakan hal-hal yang wajib semampunya.
sesuai dengan kondisi pandemi ini. Fokuskan yang wajib. Itu poin. Prioritaskan yang wajib. Kenapa demikian? Karena dalam hadits qudsi yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih." Dan tidak ada satupun amalan yang dikerjakan hambaku dalam rangka bertakarrub kepada diriku, mendekat kepada diriku, yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang aku wajibkan kepada dia. Sekali lagi Allah berfirman dalam hadits qudsi ini, dan tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarrub mendekat kepada aku yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang aku wajibkan kepada dia. Prioritaskan amalan-amalan wajib. Jaga sholat wajib. Ini penting. Setelah kita fokus ke amalan-amalan hati yang wajib-wajib, tadi sabar, harus sabar. Itu wajib, sabar itu wajib. Ikhlas wajib. Dan amalan-amalan hati yang lain. Setelah itu, jaga sholat 5 waktu. Banyak orang lebih semangat taraweh daripada sholat isya. Subhanallah. Kok bisa itu? Lebih semangat sholat taraweh daripada sholat isya. Bahkan ada yang gak sholat maghrib. Ketika diajak, ini kejadian, diajak, "Mas bro, gak sholat maghrib?" "Iya nih, gue gak dulu deh." "Loh kok gak sholat maghrib?" "Persiapan buat taraweh." Allahu Akbar. Gak sholat maghrib, persiapan buat taraweh. Kebalik semuanya. Yang paling Allah cintai itu yang wajib. Yang paling besar pahalanya itu wajib. Prioritaskan yang wajib-wajib. Puasa, sholat 5 waktu. Lalu puasa Ramadan jelas. Lalu yang wajib-wajib. Zakat. Bagi yang masuk haul atau zakat fitri nanti. Prioritaskan yang wajib-wajib. Dan bagi yang banyak pihak yang mengeluhkan bahwa dengan work from home itu jadi nggak terkontrol. Ada sebagian nggak terkontrol. Ya Allah, lebih capek ini. Saudaraku yang Allah muliakan, niatkan untuk mencari nafkah buat keluarga. Nanti harus keluar. Kondisi begini saya nggak bisa. Saya harus nyari sesuap nasi, Ustaz. Niatkan untuk menafkahi keluarga, dan menafkahi keluarga hukumnya wajib. Insya Allah dapat pahala wajib. Niatkan, jangan sampai lupa niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ibu-ibu harus ngurus anak, ngurus suami di rumah, tambah PR lagi. Biasa ketemu suami udah tinggal malam, tinggal tidur. Sekarang semuanya harus dilayanin. Belum lagi anak, semua harus dilayanin 24 jam. Otomatis menyita waktu untuk baca Quran. Sholat, harus ada waktu untuk sholat dan baca Quran. Tapi ketika kita tersita untuk itu, niatkan takarub kepada Allah. Tadi pahala niat. Niatkan. Karena mengurus anak wajib. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Dan wanita penanggung jawab dan akan ditanya sama Allah. Akan ditanya sama Allah. An baitiha wa auza. Akan ditanya tentang rumahnya dan anak-anak. Para dokter dan pejuang-pejuang medis, niatkan karena Allah, niatkan mendekat kepada Allah,
karena berjuang pada hari ini, hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang maju. Ini pahala besar. Mungkin kita kehilangan tadi waktu untuk sholat taraweh, baca Quran. Tapi tadi kita sudah bahas, tetap dapat pahala dari satu sisi. Tapi biar tambah banyak pahala lagi, niatkan takarub kepada Allah. Jangan hanya sekedar ini sebuah profesionalisme. Enggak. Ini pengabdian dan mendekat kepada Allah. Kita cari pahala, bantu orang. Kita cari pahala, ngobatin orang. Kita cari pahala berada di first line, di garis depan. Niatkan. Niatkan, niatkan, dan niatkan. Ini pahala besar. Prioritaskan yang wajib-wajib. Dan itu wajib kifayah. Pahala gede banget. Pahala besar. Jangan sampai lepas. Perawat. Ini pahala besar perawat. Niatkan. Takarub kepada Allah. Ini Ramadan. Keberkahan. Yakin sama Allah. Jangan sampai kita kehilangan niat seperti itu. Karena ini fardu kifayah. Harus ada yang ngerawat kan. Harus ada yang berjuang. Wallahu ta'ala bisawab. Prioritaskan yang wajib-wajib. Dan niatkan. Jangan lupa niat. Lalu yang ke berapa sekarang? Ke-6. Kelima. Oke, kelima. Yang kelima, saudaraku yang Allah muliakan, jangan lupakan pahala memberikan makan kepada orang yang berbuka. Memberikan makan kepada orang yang berbuka. Berinfak, bersedekah. Wih, pahalanya luar biasa di Ramadan. Ini sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu SAW itu orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi itu di Ramadan. Dan kedermawan Nabi itu lebih hebat, lebih menjangkau dibanding angin yang menghembus. Itu banyak sekali yang kena. Banyak sekali yang kena. Maka hadirin yang Allah muliakan, perbanyak infak dan sedekah di Ramadan. Dan salah satu yang paling presisius adalah memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa bagi yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Kita kasih makan berbuka ke A, kita dapat pahala puasa si A itu. Kita kasih ke B, kita dapat pahala puasa si B itu. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang kita kasih. Jadi si A nggak diambil, si A dapat pahala, kita dapat pahala dia. Oh, luar biasa. Jadi kalau kita memberikan makan berbuka kepada 5 orang, maka di hari pertama kita dapat pahala puasa 6 orang. 5 plus 1 kita. Oh, 6. 1 hari 6 pahala puasa. Hari kedua kita kasih makan 10 orang. Berarti di hari kedua kita dapat pahala 11 pahala puasa. Kok 11? 10 plus 1 kita. 11. Allahu Akbar. Jadi kalau kita merasa, aduh kita kurang nih di sholat taraweh, belum ke masjid. Oh ya udah, ini gantinya pahala puasa. Kita nggak bisa puasa misalnya. Kita yang menyusui, kita yang haid, kita yang nifas, kita yang sakit, kita yang diisolasi, dan kita punya uang, kasih pahala puasa buat dia.
Apalagi kalau misalnya yang kita kasih itu puasanya berkualitas. Isi puasanya dari pagi sampai sore ibadah. Isi puasanya dari pagi subuh sampai maghrib isinya amal soleh, isinya ibadah, amal soleh ibadah. Berarti kan kita dapat pahala puasa dia. Oh, itu luar biasa. Kalau tahu ada orang kayak gitu, kasih makan. Walaupun dia nggak butuh. Walaupun dia nggak butuh. Ulama ditanya, apakah hadis ini berlaku juga ke orang kaya? Kata mereka, wal hadithu am fi kulli sa'imin ghaniyan kana am faqira. Hadis ini umum, baik yang kaya maupun yang miskin. Karena tujuan kita bukan sedekah, dapetin pahala puasa dia. Jadi kalau kita merasa, aduh puasa saya ini nggak maksimal, saya belum bisa. Kita tahu ada orang puasanya Masya Allah, ibadahnya luar biasa ketika puasa. Oh, incer dia jamaah. Biar dapat pahala puasanya orang. Kan kata Nabi, dia dapat pahala puasa orang tersebut. Mithlu ajrihi, pahala orang yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Dia dapat, kita dapat. Oh, luar biasa. Rugi kita nih, Ramadan. Kapan lagi? Apalagi kalau misalnya kita dulu punya pengalaman banyak bolos puasa, nggak jelas. Ini balas nih dengan begini. Ini pahala gede banget di Ramadan 1441 Hijriah. Asal kita tahu ilmunya. Asal kita tahu ilmunya, saudaraku yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu yang terakhir jamaah, buat schedule. Ini penting, schedule amal soleh setiap hari. Ini disarankan para ulama, disarankan oleh Syekh Hussein Al-Jabiri dan lain-lain. Buat schedule, apalagi kondisi berubah begini. Schedule kita di tahun-tahun lalu mungkin nggak pakai, kita buat yang baru. Kapan kita baca Quran, kapan kita berzikir, kapan kita sholat, kapan kita berinfak sedekah. Jangan lupa infak sedekah juga. Ini banyak orang susah sekarang. Ini kesempatan kita keluarkan uang kita. Dan jangan lupa tadi, kasih makan orang berbuka. Dan kasih makan orang sahur, tadi lupa disampaikan. Orang sahur. Itu bagian dari infak sedekah. Walaupun secara khusus tidak ada, tidak seperti hadis orang memberikan makanan orang yang berbuka, tapi jelas sahur itu berkah. Nabi mengatakan makan sahur itu berkah. Kasih makan orang sahur, kita dapat keberkahan. Lalu kita kasih makanan sahur kepada orang, itu sama saja kasih bahan bakar mereka, kasih amunisi mereka untuk bisa puasa di hari itu. Al-wasail ahkamul maqasid. Sarana hukumnya seperti tujuan, kata para ulama fikih. Itu pahala besar. Kasih makanan buka, kasih makanan sahur. Kita dapat pahala besar insya Allah. Rugi kalau kita nggak ambil. Ini Ramadan belum tentu terus. Dan kondisi sekarang, ini waktunya kita keluarkan uang kita. Nah itu jadwalkan. Kalau nggak jadwalkan, lepas nih. Buat jadwal kapan ngasih. Kasih makan buka, kasih makan sahur. Kapan infak. Kapan zikir, kapan sholat, kapan ngaji. Tolabul ilm, harus nambah ilmu nih di Ramadan. Target 1 hari 1 juz. Bisa insya Allah. Yang enggak, kenapa kita nggak kelar? Kita nggak punya schedule. 1 hari 1 juz, berarti 1 hari 10 lembar. 10 lembar. Itu tinggal dicicil. Pas sahur, misalnya pas sahur baca 2 lembar. Terus mungkin mulai lagi baca 2 lembar ketika jam 9, jam 10, mungkin 3 lembar, udah 5. Zuhur 1 lembar, 6. Asar 1 lembar, 7. Maghrib 1 lembar, 8. Isya 2 lembar, 1 juz selesai. Dan waktu fleksibel, terserah kondisi kita. Yang repot adalah kita sekali duduk 1 juz sebagian, kita yang nggak terbiasa, susah. Jangan dicicil. Itu yang perlu kita camkan, saudaraku. Dan terakhir penutup dari ini semua, Nabi SAW bersabda,
Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Al-haraj, beribadah pada saat haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadirin yang Allah muliakan, apa maksud al-haraj? Kata Al-Imam An-Nawawi, al-haraj adalah kondisi fitnah dan kondisi ikhtilatu umurin nas. Urusan manusia tuh campur aduk. Ikhtilat, pokoknya bercampur, gak jelas. Dan kenapa pahalanya besar? Karena di kondisi seperti itu, an-nas yaghfaluna anha. Karena banyak manusia lalai. Washtagiluna anha. Dan sibuk ngurusin urusannya, akhirnya lupa ibadah. Wa la yatafarragu laha illa afrad. Dan tidak fokus beribadah kecuali beberapa pihak saja. Bukankah kondisi hari-hari ini orang tuh, kondisi kita carut marut, hadirin. Artinya bercampur segala macam. Dan kalau ini haraj, maka pahalanya adalah kita dapat bonus lagi di Ramadan tahun ini. Pahalanya berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ini menunjukkan bahwa banyak sekali pahala besar untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita mendapatkan pahalanya. Dan kita buka sedikit sesi tanya jawab singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim kajian serta kaum muslimin selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz ingin bertanya terkait hadis bahwa kita akan memperoleh pahala rutin kita kerjakan karena tidak bisa melakukan suatu amalan disebabkan ada penghalang syar'i. Apakah hadis tersebut juga berlaku bagi wanita haid? Syukran, jazakallahu khair. Jawabannya simpel, iya, insyaallah iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, teman-teman yang mendengarkan kajian dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, untuk kiat pertama kan melihat ibadah tahun kemarin. Gimana Ustadz kalau tahun kemarin ibadah kita nggak maksimal, iman masih lemah? Jazakallahu khair. Lihat tips yang niat. Sebagaimana fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu fatwa ulama besar, bukan saya. Makanya biar kuat, saya nggak mau bicara pandangan saya pribadi. Itu fatwa ulama besar dunia pada hari ini. Jadi sekali itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah apa yang diprioritaskan dilakukan di bulan Ramadan? Jazakallahu khairan. Ya, jawabannya kita harus ngulang lagi materi ini. Kan tadi udah dijelaskan. Amalan hati itu mainkan. Terus ibadah-ibadah wajib. Lalu buat jadwal. Dan insya Allah beberapa amalan yang belum ditekankan seperti baca Quran, salat tarawih, insya Allah kita akan bahas di waktunya insya Allah ta'ala. Bismillah Ustaz, saya seorang mahasiswa sudah sekitar 3 tahun. Saya berusaha perbaiki diri hijrah, namun masih ada satu maksiat yang belum saya bisa lepas darinya. Dengan PSBB saya menjadi pesimis akan ketakwaan saya karena bulan Ramadan yang lalu saya tergelincir di tengah bulan Ramadan. Bagaimana dengan menyendiri di rumah kos yang mana musuh terbesar bagi diri saya? Saya merasa ini menjadi bumerang bagi diri saya, sedangkan nikmat Allah kepada saya terus mengalir dengan deras. Tolong nasihati saya Ustaz, jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilaikum wa ilaina jami'an. Amin rabbal alamin.
jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Intas tukila yastuka, jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita dan mainkan amalan hati. Kalau kondisinya seperti ini, maka yang salah satu amalan hati yang perlu ditekankan adalah muraqabatullah. Coba bahas atau kaji pembahasan tentang masalah ini, dan semoga Allah mudahkan kita membahas masalah itu juga. Tapi kalau belum kita bahas, coba kulik sendiri dan fokuskan amalan hati yang bernama muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat schedule itu penting, dan jangan kasih waktu luang. Buat schedule itu prinsipnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai, lalu beralih ke amalan berikutnya, dan hanya kepada Allah kita berharap. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan optimis, saudaraku, optimis. Nabi suka orang-orang yang optimis. Yu'jibunil fa'lu. Nabi itu kagum dengan optimisme, sebagaimana kita sudah bahas hadisnya. Dan insya Allah Allah akan berikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.